wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Anak ibu semua kabarnya dalam keadaan baik dan sehat. Bagi umat manusia kesehatan itu sangat penting. Maka jaga kesehatan kita. Apalagi pada masa saat sekarang ini, masa pandemi, ya, yaitu COVID-19, kita harus betul-betul menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan rajin menggunakan masker. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, mari belajar ini kita awali dengan membacakan doa belajar. Ayo doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran anak ibu semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ojia, Hadir, Bu. Jian, Hadir, Bu. Raranda, Hadir, Bu. Najril, Hadir, Bu. Rifki, Hadir, Bu. Rizky Febrian, Hadir, Bu. Ramadhanu, Hadir, Bu. Rehan, Hadir, Bu. Rendra, Hadir, Bu. Nopal, Hadir, Bu. Sultan. Hadir, Bu. Ya, hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Sekarang kita belajar tentang pelajaran yang kelima, yaitu tentang sholat kewajibanku, mengenai hikmah ibadah sholat. Tujuan kita belajar pada hari ini yang pertama yaitu anak ibu bisa menceritakan pengalaman kalian sholat di rumah. Kemudian bisa menceritakan pengalaman kalian ketika sholat di masjid. Dan anak ibu bisa melaksanakan sholat secara tertib dan disiplin. Kemudian membiasakan disiplin waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengetahui gerakan-gerakan apa saja yang ada di dalam sholat. Itu tujuan kita belajar hikmah sholat pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang coba kalian perhatikan di papan tulis, nak. Perhatikan di papan tulis. Di sini ada beberapa gambar tentang gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Sultan perhatikan, ya, ada gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Kalian amati gambar-gambar ini. Di buku kalian juga ada di situ gambar-gambar tentang gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Ya, gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Sekarang kita masuk pada materi pelajaran kita, yaitu tentang hikmah ibadah sholat. Sholat itu akan memberikan hikmah, ya. Sholat itu akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika sholat itu kita laksanakan dengan sempurna. Jika sholat itu kita laksanakan memenuhi syarat dan rukun. Apa saja sih, Bu, hikmah-hikmah di dalam sholat itu? Yang pertama, hikmah sholat yaitu selalu mengingat
mengingat Allah. Dengan kita sholat berarti kita selalu ingat kepada Allah. Ya, bahwasanya Allah itu ada. Allah itu telah menciptakan kita manusia dengan bentuk yang sempurna. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Selanjutnya yaitu disiplin waktu. Dengan kalian sholat, melatih diri kalian itu disiplin waktu. Kapan waktu sholat kalian kerjakan? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga disiplin dengan waktu. Kalian masuk sekolah, kalian masuk ke dalam kelas, waktunya itu harus tepat, ya. Kemudian memiliki sikap rendah hati. Orang yang sholat selalu memiliki sikap rendah hati, tidak sombong. Yang selanjutnya yaitu kita bisa hidup dengan damai. Kita bisa hidup tentram. Itu hikmah, beberapa hikmah dari sholat. Kemudian sholat itu bisa dilakukan di mana saja, nak? Bisa dilakukan di rumah, kemudian bisa dilakukan juga di masjid, di sekolah juga bisa kita lakukan. Ada kan musola di sekolah? Iya, bisa kita lakukan. Jadi di mana saja kita bisa melakukan sholat. Yang penting tempat sholat kita itu bersih dan suci, terhindar dari najis, ya, terhindar dari kotoran. Ya, kalian ada pengalaman sholat di rumah? Ada pengalaman sholat di sekolah? Coba ibu minta 2 orang untuk menceritakan pengalamannya di sholat di masjid, dan 1 orang menceritakan pengalamannya di rumah. Ada bisa menceritakan pengalamannya di rumah? Ada bisa? Coba, coba Cia. Ayo ke depan, nak, ceritakan biar kawan-kawannya tahu apa sih pengalamanmu sekolah di rumah, sholat di rumah. Dengar ya, nak, Cian akan menceritakan pengalamannya melakukan sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya sholat di rumah. Tadi malam saya sholat maghrib bersama keluarga di rumah, bersama ayah, ibu, dan adik saya. Sholat bersama keluarga sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya karena saya bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan serta kebersamaan bersama anggota keluarga. Ayah saya menjadi imam ketika sholat di rumah. Itulah pengalaman saya ketika sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih tepuk tangan. Itu tadi pengalaman sholat si Jihan ketika dia sholat di rumah. Sekarang ada yang bisa menceritakan pengalaman sholat di masjid? Ayo aku mintakan 1 orang menceritakan pengalamannya ketika sholat di masjid. Siapa? Ayah Rendra. Silakan dengar ya, ini pengalaman Rendra sholat di masjid berjamaah bersama dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya sholat di masjid. Tadi pagi saya bangun pagi, kemudian saya ke kamar mandi untuk berwudu. Kemudian saya menggantikan pakaian dengan pakaian sholat. Setelah itu saya berangkat ke masjid bersama ayah saya. Ketika saya sampai ke masjid, azan berkumandang. Setelah azan saya sholat subuh berjamaah. Saya selalu sholat berjamaah di masjid karena sangat nikmat dan nyenyak dan akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Itulah pengalaman saya sholat di masjid.
Iya, itu tadi pengalaman. Beri tangan dulu, tepuk tangan. Nah, terima kasih kepada Ridra yang sudah menceritakan pengalamannya sholat di masjid. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ke papan tulis, nak. Perhatikan ke papan tulis. Di sini ada beberapa gambar tentang gerakan sholat. Di buku kalian juga ada gerakan-gerakan dalam sholat. Ini yang pertama, gerakan di dalam sholat yang pertama yaitu berdiri tegak. Ya, coba satu orang ke depan. Nopan coba nak. Nah, ini ya. Berdiri tegak. Ini namanya gerakan yang pertama yaitu berdiri tegak. Apa yang dibaca? Niat. Niatnya disesuaikan, ya. Jika kita sholat subuh, sesuaikan. Berarti yang kita baca adalah niat sholat subuh. Macam mana niat sholat subuh? Nah, setelah kita niat, apa lagi selanjutnya? Gerakan yang kedua, takbiratul ihram. Ayo angkat tangannya, apa? Allahu Akbar. Ini gerakan seperti ini, posisi seperti ini namanya berdiri bersedekah. Yang dibaca pada saat ini apa? Doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surah pendek. Itu yang kita baca. Kemudian setelah surah pendek, apa lagi gerakannya? Apa lagi gerakannya? Ruku. Macam mana nampak gerakan ruku? Allahu Akbar. Ini harus lurus ya, nak. Ini harus lurus. Ya, kepala. Ini harus lurus gini. Nah. Apa yang kita baca pada saat posisi seperti ini? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sampai berapa kali? 3. Setelah ini bangkit dari sujud yang dinamakan dengan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, dan membaca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan selanjutnya yaitu sujud. Ya. Gerakan sujud. Waktu sujud apa yang kita baca, sayang? Sampai 3 kali. Baru setelah itu apa lagi, nak? Duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Terus apa lagi, nak? Sujud lagi. Kemudian ada gerakan tasyahud awal, ada gerakan bacaan tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan salam. Salamnya itu kita menghadap ke kanan. Bagaimana bacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hafal, silakan duduk. Itu tadi gerakan-gerakan di dalam sholat. Ya. Di kalian ada nggak gambarnya? Ada kan? Ada gambar 5.8, ada gambar 5.9, dan ada gambar 5.10. Di sini Ibu minta kalian kerjakan, ceritakan gambar itu menunjukkan gerakan apa. Ya, gambar itu menunjukkan gerakan apa. Kalian membagi kelompoknya. Ini kelompok 1 menceritakan gambar 5.8. Ya, gambar berapa, nak? 5.8. Iya, kelompok 2 menceritakan gambar 5.9. Paham? Kelompok 2? Dan kelompok 3 menceritakan gambar 5.10.
10. Ibu kasih waktu 5 menit, kerjakan dari sekarang. 1 sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil dari diskusi kamu. Dibacakan hasil diskusinya. Ibu persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang gambar 5.8. Gambar tersebut menunjukkan kita berdiri tegak di dalam sholat. Berdiri tegak dilakukan di dalam sholat bagi yang mampu. Ya. Tadi kelompok 1 gambarnya tentang berdiri tegak. Untuk kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ah, ya, kelompok 2 silakan. Kami kelompok 2 akan bertanya pada kelompok 1. Tadi dikatakan bahwa pada gambar menunjukkan berdiri tegak bagi yang mampu. Pertanyaan kami, kalau tidak bisa berdiri waktu sholat, apakah sholat boleh dilakukan dengan cara yang lain? Iya, itu pertanyaannya. Coba jawab apa kelompok 1? Terima kasih. Di sini kami akan mencoba menjawab. Kalau kita sholat tidak sambil berdiri, maka boleh dilakukan sambil duduk. Kami menghadap kiblat. Bisa duduk layaknya duduk jalan 2 sujud atau menurut sholat. Iya. Sudah paham kelompok 2? Jadi, itu tadi hasil dari diskusi kalian menceritakan tentang gerakan-gerakan di dalam sholat. Sekarang kesimpulan dari pelajaran kita ini yaitu sholat itu merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, dan sholat itu memiliki hikmah yang sangat besar jika kita laksanakan sholat itu sesuai dengan rukun dan syaratnya. Hikmahnya itu diberikan bagi siapa? Manfaatnya itu diberikan bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan sholat. Bagi orang yang melaksanakan sholat. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan atau tidak? Enggak ada. Nah, jadi untuk tugas kalian, Ibu kasih supaya kalian kerjakan tugas-tugas ini ya di rumah. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.